kasih ya, luar biasa. Salam dari Bali, gitu ya. Oke, mungkin Bu Esti lagi perjalanan pulang ya. Wow, tadi malam banyak sekali ya dapat berkat dari firman-Nya Bu Esti. Oke, luar biasa. Pagi hari ini saya mau sharing tentang perkenanan Tuhan terhadap kita semua ya. Mari saudara kita baca 1 Samuel 16 ayat 10 ya. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan saudara di 1 Samuel ayat 16 sampai 10. 1 Samuel 16 ayat 10 gitu ya. 1 Samuel 16 ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ya, lanjut lagi ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, hari ini firman ini bercerita ya tentang bagaimana Tuhan memilih dan mengurapi Daud ya, gitu ya, sebagai raja Israel. Nah, sebelum kita merespon gitu ya, kita lihat ya. Jadi Isai ini punya anak ya. Nah, jadi waktu Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi Daud ya. Nah, jadi Nabi Samuel itu datang ke rumah Isai gitu ya. Nah, terus dia bilang, oke, dipanggillah anak-anak Isai yang gagah perkasa gitu ya, yang tentunya mungkin yang tinggi, yang hebat gitu ya. Tapi ternyata saudara ya, setelah dipanggil gitu ya anak-anak Isai, tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Sampai Samuel berkata, apakah semua sudah keluar anak-anakmu gitu ya? Karena Tuhan belum berkenan gitu ya. Ternyata masih ada satu anaknya gitu ya, yang kita lihat pekerjaannya itu adalah mengembalakan kambing domba gitu ya. Nah di situ setelah dipanggil Daud, ternyata Tuhan mengurapi ya, parasnya elok gitu ya, walaupun Daud itu tidak tinggi setinggi mungkin saudara-saudaranya gitu kan, tidak sehebat saudara-saudaranya mungkin gitu ya, dia hanya profesinya sebagai menggembala domba. Nah, jadi firman hari ini mengatakan ya kan, nah waktu saya mendapatkan rema dari firman ini, Tuhan bilang, apa yang tidak dianggap oleh manusia, itulah yang sebenarnya dipilih Tuhan gitu ya. Hari-hari ini jika hidupmu tidak dipedulikan orang lain saudara gitu ya, manusia melihat rupa manusia ya, melihat perawakan ya, wow ini hebat ya, ini sekolah sarjana ya, ini master gitu ya, wow ini orang kaya, ini orang terkenal gitu ya. Tapi hari ini Tuhan melihat dari firman Tuhan dikatakan di sini, Tuhan itu tidak melihat rupa ya. Seringkali apa yang tidak dipilih oleh manusia, yang tidak diperhitungkan oleh manusia, itulah yang sebenarnya diperhitungkan Tuhan gitu ya. Nah jadi hari ini tetaplah rendah hati ya saudara, karena bukan rendah diri gitu ya. Nah jadi suaranya saya mute ya, tolong ya Pak. Ya, oh thank you ya. Dan sedangkan mati. Oke, thank you ya. Nah jadi kalau hari ini Tuhan sebetulnya mengatakan tersirat dari firman ini, kita itu boleh menjadi manusia yang rendah hati, tapi bukan rendah diri saudara gitu ya. Nah ini lain ya persepsinya ya. Nah jadi Daud itu ternyata kenapa dipilih
Tuhan gitu ya. Walaupun dia mungkin waktu itu kalau di dalam firman ini di Alkitab dia nggak sehebat saudara-saudaranya, prestasinya nggak sehebat saudara-saudaranya gitu kan. Tapi ternyata ada sesuatu yang dimiliki Daud yang disenangi oleh Tuhan gitu ya. Daud itu ternyata setia menjaga kawanan domba milik ayahnya. Ya, dia pelihara, dia menjaga yang terbaik. Itulah yang diperhitungkan Tuhan. Jadi Tuhan itu memperhitungkan hati kita, saudara. Ya, jadi maksudnya gini, ya. Seringkali yang membuat kita jatuh itu bukan karena Tuhan tidak peduli sama kita, tapi karena kesombongan kita gitu ya, atau kadangkala kita rendah diri gitu ya. Nah, jadi kalau hari ini kita mau berharga di mata Tuhan, saudara ya, bagaimana kita melihat bahwa kita ini berharga di mata Tuhan ya. Mari saudara kita baca firman Tuhan Yesaya 43 gitu ya, ayat 4 ya. Kita lihat ya. Ini satu bukti Yesaya 43 gitu ya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Wow, luar biasa ya. Kita ini manusia yang berdosa ini ternyata kita ini sangat berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, jadi Tuhan itu ngomong gitu loh ya, bahwa Tuhan itu memandang kita sangat berharga. Itu Allah itu mengutus Yesus ya, rela turun ke dunia ya kan, mengutus anaknya menjalani hukuman dosa kita, disalib ya, untuk menebus dosa kita. Nah, supaya apa saudara? Supaya kita ini layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga gitu ya. Nah, jadi Tuhan bilang nggak perlu kehebatanmu gitu ya. Seringkali orang kalau merasa hebat maka dia akan sombong ya, dia nggak bisa melihat bahwa hari ini yang terjadi dalam hidupnya itu semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah dari Tuhan. Nah, jadi hari ini kalau kita lihat kita berharga di mata Tuhan karena kita merupakan citra dari Tuhan yang terbaik gitu ya, daripada Tuhan. Nah, jadi apa buktinya saudara-saudara ya? Kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat mengasihi Daud ya. Dimanapun saudara-saudara berada, sejauh apapun kadangkala ini kita sebagai manusia ini mungkin karena kita kecewa gitu ya, kita dikecewakan oleh keadaan gitu ya, kita dikecewakan oleh keluarga kita gitu ya, kita dikecewakan oleh komunitas kita ya, sehingga kita menjauh dari Tuhan gitu ya, sehingga kita juga menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mau mengingatkan kita gitu loh, bahwa saat kita pun jauh gitu ya, Tuhan itu tetap berada di dekat kita. Dia tetap mendengarkan keluh kesah kita. Nah, ini sungguh mengatakan bagaimana kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Maka pandanglah diri kita seperti cara Tuhan memandang kita gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu rendah diri gitu ya. Bahkan kita itu mesti bangkit gitu ya teman-teman. Bagaimana cara membuat hidup kita itu menjadi berarti gitu ya teman-teman. Nah, bagi saya hari ini kenapa selain Daud dapat dimuliakan Tuhan gitu ya, dia bertanggung jawab gitu ya teman-teman. Dia bertanggung jawab apa yang sudah menjadi tugasnya dia gitu ya. Satu, dia nggak sombong gitu ya, dia setia pada Tuhan, dia setia pada ayahnya gitu loh. Apa yang dikerjakan, apa yang diberikan tugas padanya dia kerjakan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, yang ketiga gitu ya, Daud itu dia itu istilahnya mau mempunyai pengalaman yang hebat bersama Tuhan gitu ya. Nah, jadi lihat ya, kalau kita mengembalakan domba-domba, saudara-saudara, pasti di situ ada seringkali itu mungkin ada serigala, seringkali ada harimau gitu ya, seringkali juga dombanya itu nakal gitu yang membuat kita tuh repot gitu ya. Nah, itu Daud itu luar biasa. Dia dikatakan di Alkitab waktu dombanya hilang gitu ya, mau dicuri oleh
harimau atau apa serigala. Daud itu berperang, wah, luar biasa saudara-saudara ya. Tapi dengan kekuatan daripada Tuhan ya, dia bisa kalahkan harimau. Padahal dia itu nggak besar gitu loh, ya kecil, perawakannya elok gitu loh parasnya ya. Tapi dia bertanggung jawab, dia bilang gitu loh. Ya bahkan saya percaya di dalam firman waktu dia mengalahkan Goliat gitu ya. Aku tidak membawa pedang atau apapun, tapi aku mengalahkan engkau dengan nama Tuhan Yesus gitu loh ya. Aku tidak perlu pakai baju siara atau apapun ya. Bahkan dia dengan kesederhanaan dia mengalahkan Goliat dengan katapelnya gitu ya, dengan batu katapel ya langsung kena di dahinya Goliat ya. Goliat dengan sombong luar biasa dia bilang, wow siapa kamu gitu ya. Anjing pun tidak layak gitu loh ya. Jadi Goliat menganggap Daud itu sebagai anjing gitu loh saudara-saudara. Jadi hari ini kalau kita sudah dikecewakan oleh manusia, istilahnya banyak seringkali ya, kita nggak dipilih gitu ya. Oh saudara-saudara nggak apa-apa gitu ya. Anda nggak perlu kecewa. Mungkin hari ini Anda tuh dikecewakan oleh komunitas Anda gitu ya. Anda dikecewakan oleh bos Anda gitu kan. Ya kan ada orang yang lebih hebat dari saudara gitu ya. Atau mungkin suami kita hari ini atau istri kita atau anak kita mungkin mengecewakan kita. Tapi pesan Tuhan hanya satu hari ini ya. Bagaimana saudara merawat hidup Anda menjadi lebih berharga. Ya, jangan pernah sekali-kali Anda mengatakan, wow Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Tidak, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita saudara-saudara. Walaupun di depan kehidupan kita, di depan kejadian ataupun yang tidak kita harapkan, ya dengan firman ini Tuhan bilang, Tuhan kita tetap berharga di mata Tuhan. Walaupun mungkin kita nggak berharga di mata suami kita, walaupun kita nggak berharga di mata istri kita, walaupun kita tidak berharga di mata atasan kita ya saudara-saudara ya, ataupun mungkin ada teman-teman kita yang meremehkan kita. Hari ini saudara, saya cuma bilang bangkit loh teman-teman ya, karena kita punya Tuhan kita yang hebat ya. Orang lain nggak pandang kita, tapi kita tetap berharga di mata Tuhan ya. Tuhan kita ini berharga ya. Jadi mari ya, buat hidupmu punya pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan ya. Saya cuma berkata-kata, saya punya sebuah kisah hidup ya saudara-saudara ya. Kalau kita bilang dulu saya tidak dipandang ya, saya tidak dipandang oleh keluarga saya gitu ya, karena saya ini adalah keluarga dari, maaf nih, sangat sederhana lah saudara ya. Sampai orang tua saya pun nyokolahkan saya itu gak bisa saudara gitu ya, karena juga papa mama saya juga bercerai gitu ya saudara ya. Jadi kalau dibilang hidup saya tuh wow, dulu itu sejak saya mungkin lahir sampai saya selesai sekolah itu hidup saya tuh penuh tangisan gitu loh ya saudara. Kalau saya membaca kisah Daud ini, saya sampai Tuhan terima kasih banget gitu loh ya. Saya direndahkan, saya nggak dipandang oleh saudara saya gitu ya. Bahkan kalau misalnya, kenapa saya bilang begini ya, saya kalau misalnya kita kumpul ya, kemarin kita habis Imlek gitu ya, wah kumpul gitu kan, kumpul saudara-saudara makan gitu ya, satu malam sebelum Imlek itu kan pasti kita orang Chinese kita diundang makan ya kan, kita kumpul dengan kerabat yang lebih tua. Kalau kita misalnya ada ama gitu ya atau akung, kita ke sana. Saya masih ingat saudara-saudara waktu satu hari sebelum acara itu saya nggak pernah diundang gitu ya. Nah di situ saya merasa aduh luar biasa ya saudara-saudara ya. Saya pun sekolah itu karena saya minta belas kasihan dari adik papa saya gitu ya, sama ama saya gitu ya, sehingga luar biasa teman-teman, sampai saya akhirnya melihat gini, wah kok terjadi ini ya, pilih kasih gitu ya. Ama saya, ama itu oma ya, oma saya itu kok pilih kasih terhadap keluarga saya gitu ya. Sampai saya pun saya kalau sekolah itu naik bemo saudara-saudara, saya nggak punya rumah gitu. Tapi kalau saya melihat adik-adik papa saya, cici-cici papa saya itu mereka punya rumah, mereka punya mobil gitu ya saudara. Waduh, sampai saya bilang gini, saya nggak akan disekolahkan sampai SMA gitu ya. Saya menangis, saya bilang gini, tolong, saya disuruh sekolah untuk menjahit. Nah saudara, saya itu nggak suka saudara ya, saya nggak suka menjahit. Saya bilang sama amak saya, tolong sekolahkan saya sampai SMA
supaya saya ini tidak jadi beban nantinya buat kalian, supaya saya ini bisa kerja gitu ya, supaya saya bisa mencari penghasilan sendiri gitu ya. Sehingga waktu saya menangis gitu, mungkin Tuhan ini ya melembutkan hati adik papa saya yang terakhir. Dia bilang, wis oke, ya udah aku sekolahin kamu sampai SMA sampai selesai gitu ya. Nah akhirnya saya sekolah selesai ya saudara-saudara, dan betul akhirnya saya nggak, padahal saya punya keinginan untuk sampai sarjana saudara, tapi saya sungguh berterima kasih sama Tuhan dan melembutkan adik papa saya gitu ya, sehingga saya bisa sekolah sampai SMA gitu kan. Nah setelah itu saya kerja saudara-saudara, saya kerja ya, saya masih dipandang sebelah mata oleh saudara saya semua ya, bahkan sama adik-adik, bahkan sama nenek saya gitu ya. Nah di situ suatu ketika, waktu itu saya belum mengenal Tuhan ya gitu ya, saya masih gini, Tuhan kenapa ya saya dilahirkan dari keluarga miskin, ternyata nggak enak loh saudara gitu ya. Terus akhirnya bapak saya meninggal gitu ya saudara, bapak saya meninggal dan saya menangis di kuburan bapak saya. Saya cuma bilang, Tuhan bapak saya sudah mau ambil gitu ya. Nah ini saya mau Tuhan izinkan saya untuk bangkit gitu loh. Dunia boleh menghina saya, keluarga saya, orang lain boleh menghina saya, tapi Tuhan tidak akan menghina saya. Saya percaya Tuhan, ya kan, yang tidak dipilih oleh manusia dan tidak dilihat oleh dunia, itu dilihat oleh Engkau, gitu ya. Kekuatanku hanya Engkau Tuhan, gitu ya. Kepintaranku hanya Engkau, ya. Tuhan utus aku, gitu ya. Akhirnya saya pergi ke Bali saudara ya. Saya dulu kan tinggal di Surabaya, saya tidak tinggal di Bali saudara ya. Saya sekolah di Surabaya, keluarga saya sampai hari ini semua keluarga saya di Surabaya gitu ya. Dan saya tinggal di Bali. Saya harapan saya bekerja gitu ya. Nah ternyata waktu saya 2 tahun kerja di Bali, nah disitulah Tuhan mulai mengangkat saya saudara ya. Nah waktu Tuhan mengangkat saya, dan saat Tuhan sudah mengangkat kita, sudah memilih kita saudara, tidak ada saudara kekuatan apapun yang sanggup menurunkan atau mematahkan semua rencana Tuhan dahsyat dalam hidup saya saudara-saudara. Dan apa yang terjadi ya, walaupun orang-orang itu keluarga saya dulu mendukakan saya, tapi ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan pada saya, Vera, kamu pulang ke Surabaya, kamu minta ampun kepada nenek kamu yang orang-orang yang merendahkan kamu. Waktu itu saya mengeraskan hati saya, loh kenapa saya harus minta ampun ya, mereka itu sudah mendukakan hati saya, mereka itu sudah menghina keluarga saya bilang begitu ya. Tapi Tuhan bilang lewat hamba Tuhan itu, tidak, kamu harus minta pengampun, kamu harus mengampuni mereka, karena saat kamu mengampuni mereka dan mereka memberkati hidupmu, mengampuni kamu, maka disitulah berkat Tuhan akan turun untuk kamu. Saudara, saya pulang ke Surabaya, saya minta ampun sama amak saya yang menurut saya itu sangat membukakan, sangat mengecewakan hidup saya dan hati saya. Tapi saya dengan rela ya, saya berlutut ya, saya pegang kaki amak saya bilang, Amak, ampuni saya kalau selama hidup saya sangat mengecewakan amak gitu ya. Tapi saya sangat sayang sama amak, saya mendoakan amak untuk sehat selalu gitu ya. Nah saat saya mengatakan itu saudara, tanpa tiba-tiba tangannya itu terulur di kepala saya gitu ya saudara ya. Terus dia bilang, amak itu sayang sama kamu ya, kamu diberkati ya, hidupmu akan diberkati. Saya ingat itu ya. Dan Tuhan sangat mengasihi saya gitu ya. Dan waktu saya pulang balik ke Bali saudara, setelah saya mengalami pemulihan gitu ya, hati saya mengalami pemulihan, saya pulang saudara, dan saya bertemu dengan satu bisnis yang luar biasa. Tuhan langsung lanjutkan sampai hari ini saudara, luar biasa ya, yang bahkan dalam kalau menurut saya, kadang-kala orang lihat kisah hidup saya, kamu sekolah apa Vera? Sekolah cuma SMA aja, aku atau bapak ibu sekolah cuma SMA, tapi kok kamu menurut mereka saya itu nggak seperti sekolah SMA gitu loh ya. Saya punya pengetahuan tentang perencanaan keuangan, bagaimana saya bisa membantu mereka, membantu orang-orang banyak gitu kan. Saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya. Bahkan hari ini ya puji Tuhan saudara ya, saya kalau pulang ke Surabaya, saudara-saudara saya itu ngomong, di antara cucu-cucunya ama gitu ya, puji Tuhan saudara ya, yang paling berhasil kamu, katanya gitu. Aduh, saya gini, Tuhan terima kasih, ini bukan semua karena Engkau Tuhan, tapi Tuhan yang membela saya, Tuhan
keadaan apapun tidak bisa membuat rencana Tuhan yang hebat akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan itu, katakan bahwa saya mulia di mata Tuhan karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan pilih kita karena Tuhan punya rencana yang besar buat kita, gitu ya. Bahkan kita percaya ya, kita hanya satu ya, Tuhan mau supaya kita jaga hati kita ya, supaya kita tetap setia pada Tuhan, gitu ya. Nah itu ya, setiap pagi katakan bahwa saya berharga di mata Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya akan ditolong Tuhan ya. Dunia boleh menghina saya, tapi Tuhan yang akan mengangkat saya akan dijadikan kepala bukan ekor, saya akan diberkati hidup saya, anak-anak saya ya. Nah Tuhan tidak izinkan kita itu untuk jatuh ya, saudara-saudara percayalah ya. Tuhan izinkan kita ini sebagai anak-anak Tuhan bahkan diizinkan untuk punya pengalaman-pengalaman yang hebat gitu ya bersama Tuhan, gitu ya. Nah jadi saudara-saudara, hari ini itu yang bisa saya sharingkan buat saudara-saudara, bagaimana di firman Tuhan itu mengatakan ya kan, apa yang tidak dipilih oleh manusia gitu ya, tapi dipilih Tuhan, gitu ya. Nah jadi saya juga teman-teman tahu ya, Tukul itu salah satu artis yang terkenal gitu ya, artis yang terkenal zaman dulu ya, presenter ya, bukan artis, presenter yang terkenal. Tahu nggak, Tukul itu luar biasa kayanya saudara. Tapi kalau kita lihat ya, maaf nih saudara ya, fisik-fisiknya itu ya nggak ganteng-ganteng amat gitu ya. Nah jadi itu menandakan ya, seringkali kalau saya lihat Tukul dulu, wah luar biasa, yang nggak dipilih oleh manusia gitu ya, yang nggak diperhitungkan oleh manusia, diperhitungkan oleh Tuhan gitu ya. Ternyata luar biasa ya. Sekarang itulah salah satu wujud bagaimana Tuhan pelihara ya hidup kita. Oke, puji nama Tuhan saudara ya. Itu kesaksian saya dan firman Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman ya, sebelum saya akhiri. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena untuk menjalankan firman ini menjadi tanggung jawab kami semua Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Kau selalu Tuhan berada bersama kami ya. Berkat-Mu tak pernah berhenti buat kami, berkat-Mu selalu baru, pertolongan-Mu selalu baru. Bahkan terima kasih Tuhan kalau kami bisa berkumpul di komunitas Dorea yang sangat membangun buat kami. Terima kasih, ingatkan kami selalu Roh Kudus untuk kami selalu berbuat kebenaran dalam hidup kami. Tuntun kami terus Tuhan, dan kami percaya firman menjadi kekuatan buat kami, sehingga kami bisa bangkit kembali, sehingga kami bisa melihat masa depan kami yang gemilang bersama Tuhan. Karena kami percaya rencana hidup kami itu adalah rencana yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami selalu Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Kami serahkan kembali kepada Pak